Saya bilang itu penjara tuh bukan solusi untuk bagi korban pemakai narkoba ya sebenarnya. Gitu loh. Mungkin notabene walaupun cuma dipisahkan dari blok-blok kriminal yang kriminal, yang narkobanya gitu loh. Tapi tetap aja hitungannya narkoba yang makin banyak di situ. Ntar bandar ada di situ, pemakai ada di situ. Ya, halo sahabat Oda, dimanapun berada, kita ketemu lagi di podcast kali ini. Ya mohon maaf, podcast kali ini saya nggak bisa on location karena kemarin ada musibah. Saya jatuh dari motor, jadi posisi motor juga nggak bisa jalan, harus ke bengkel dulu. Ya, jadi podcast kali ini dilakukan lewat conference lagi. Nah, kali ini saya akan berbincang mengenai masalah harm reduction dan khususnya ada kesaksian dari pengguna. Jadi dia akan menceritakan gimana sih pengalamannya gitu ya, kisahnya ketika masih berada di dalam dunia adiksi dan akhirnya bisa mengendalikan atau istilahnya bisa menanggulangi dampak dari adiksi yang dialaminya tersebut. Nah, siapakah tamu kita kali ini? Nah, ini kita sapa dulu nih, ada namanya biasa akrab disapa dengan Bang Bejo Kapeta. Halo Bang Bejo, gimana nih kabarnya Bang Bejo? Halo, sehat Bang, alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Tetap semangat sih Bang, hidup mah harus berjalan. Ya, kalau nggak ada semangat lagi kita mau apa lagi sih Bang? Iya benar Bang. Seberat apapun situasinya, tetap kita harus jalani dengan semangat ya Bang. Benar Bang. Iya. Bang, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari apa nih sekarang Bang? Kebenaran saya bekerja di komunitas Bang, di LSM. Di sebuah LSM yang ada di Kota Tangerang untuk penanggulangan HIV/AIDS sama mantan-mantan bercandu sih Bang khususnya. Nah, jadi kita memperdayakan mereka, kalau memang kita bisa sharing-sharing pengalaman, setidaknya berbagi pengalaman hidup, atau hitungannya yang mendengarkan keluh kesah mereka sih, mantan-mantan bercandu yang memang masih aktif atau yang memang sudah ingin pulih, gitu sih Bang. Kita sih bergeraknya di bidang kesehatan intinya sih Bang, untuk pengecekan HIV dan AIDS-nya. Kalau boleh tahu mungkin di tempat layanan Bang Bejo yang untuk adiksinya gitu ya, maksudnya yang mungkin teman-teman yang masih berada di dalam dunia adiksi yang saat ini sedang ditangani, kira-kira ada berapa tuh Bang jumlahnya, banyak nggak? Kalau untuk yang di rehab kita ada sendiri sih Bang ya. Kalau kita di LSM ada 3 divisi, ada divisi untuk adiksinya, kita di daerah Pondok Indah, sama untuk media juga sama di Pondok Indah. Kalau kita adanya di Kota Tangerang sama di Tangerang Selatan, itu khususnya untuk HIV dan AIDS-nya aja Bang. Tapi kalau untuk jumlahnya, untuk adiksinya sih kurang paham juga sih, soalnya terkadang ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap juga sih Bang. Oh gitu ya. Berarti memang ada rumah rehabnya ya berarti Bang ya. Jadi ada rumah rehabnya kita sendiri. Boleh cerita nggak rehabilitasi itu sebetulnya gimana sih prosesnya? Terus ada apa jenis-jenisnya apa aja? Mungkin ada rehabilitasi medis atau ada rehabilitasi sosial gitu, gimana? Katanya sih kalau untuk rehab kita ada yang detox juga sih Bang, istilah kasarnya pemulihan lewat pemikiran dia, supaya istilah kasarnya adiksi itu memang disalurkan untuk hal-hal yang negatif, yang positif sih Bang. Gitu. Kalau untuk pengobatan sendiri saya kurang begitu paham sih ya kalau untuk, cuma yang saya pernah ngikutin biasanya sih kalau di tempat rehab itu kan biasanya memang hitungannya menjadi yang lebih baik sih Bang. Setidaknya dia punya kesibukan yang memang positif sih. Iya. Jadi intinya rehabilitasi itu kan bagaimana seseorang bisa berubah ya kondisi. Ya, dari adiksinya, kemudian dia punya mindset yang juga berubah ya dari yang sebelumnya mungkin berada dalam
apa ya istilahnya dunia adiksi atau kecanduan, dia bisa Kecanduannya akhirnya bisa dipulihkan sih Bang, istilah kasarnya. Gimana caranya istilah kasarnya berbuat pemikirannya, entah daya pikirnya kan. Kalau memang adiksi itu kan tergantung kita kalau berkumpul dengan kelompok yang notabene dengan adiksi juga, otomatis biasanya berkecimpung lagi sih Bang. ada Ah, sugestinya gitu ya. Jadi ada kayak sugestinya, itulah masalah sugestinya. Kita sih sebenarnya pemulihan mah kalau dari dalam hati mah siapa sih Bang yang nggak mau berhenti gitu loh. Asalnya dari narkoba ya, tapi yang namanya adiksi itu kan kadang kita rasa kangen ada, rasa ingin mencoba lagi pasti ada sih Bang. Nggak bisa dipungkiri itu Bang, namanya hidup dengan kecanduan narkoba itu. kalau Bang Bejo sendiri mungkin bisa diceritain nggak gimana proses adiksinya mungkin kalau ketika sebelumnya tuh pernah berada di dalam apa ya jerat narkotika ya Berat. jerat narkotika gimana tuh Bang? Awal berat sih Bang, memang sumpah sumpah di kasarnya kalau untuk hidup tuh dengan narkoba ya dibilang hancur mah hancur sih Bang. Segala keluarga hancur, rumah tangga juga bisa dibilang hancur juga sih Bang. Hidup tuh berantakan kalau memang kita tidak ada pendukung sih Bang. Misalnya katanya entah itu dari pihak keluarga, entah pihak dari teman atau masyarakat itu sendiri sih Bang. Terkadang kalau disesalin mah sesal sih Bang, yang namanya kita udah terjun ke dunia narkoba sih ya. Cuma hidup kan selalu berjalan sih Bang, harus tetap harus berjalan. Apalagi saya juga punya keluarga yang memang hitungannya notabene harus punya tanggung jawab sih. Kalau untuk pemulihan sendiri bagi saya sih memang dulu tuh awal berat sih Bang. Untungnya saya memang pasang badan sih, nggak sampai itu, nggak sampai dibawa ke rehab atau minum metadon kayak gitu sih. Saya memberanikan diri untuk berhenti dari putau itu cukup berat memang. Ya, jadi memang hitungannya pasang badan, benar-benar nahan sakaunya itu benar-benar udah mau nggak mau saya harus memang harus punya etikat berhenti, walaupun itu badan memang sakit benar sih Bang untuk berhentinya itu. Tapi tidak dipungkiri saya tetap nge-mix yang lain sih Bang. Gitu. Tapi kalau memang putau saya coba untuk berhentiin dulu total, tapi saya nggak bisa langsung berhenti total, memang butuh proses. Jadi saya tetap pakai narkoba yang lain atau zat-zat seperti ganja atau minum untuk menghilangkan rasa suges saja sih Bang. Ya berarti uh, itu lebih ke rehabilitasi mandiri atau memang Bang Bejo ikut apa di panti rehab juga atau gimana tuh Bang? Di Tangerang kan ada tuh Bang tempat rehabnya juga, sebenarnya ada motivator saya juga di situ, ada Bang Hadirawan yang misalkan notabene saya banyak belajar dari dia gimana sih caranya untuk pemulihan untuk diri kita sendiri sih. Sebenarnya saya dari pemulihan untuk diri saya sendiri sih Bang, caranya gimana. Mungkin saya baca-baca buku, banyak-banyak nanya sama temen untuk pemulihan diri sendiri itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Cuma kalau dari hati udah tekad, tapi kan berjalannya waktu, berjalannya kondisi badan, kadang susah Bang. Untuk mencoba untuk langsung berhenti total tuh memang susah gitu loh. Walaupun tekad kita udah kuat, tapi nama keinginan, rasa ingin mencoba lagi, rasa ingin kangennya sebenarnya sih bukan rasa kangen ngefly-nya sih Bang. Cuma rasa kangen ritualnya itu yang kita kangenin sebenarnya. Ritual cara pakainya, ritual cara pakainya lah intinya mah. Gitu, rasa kangen ritual cara pakainya. Ya kan kalau putau itu kan berkelompok ya, makanya juga kan sama teman-teman gitu ya. Jadi mungkin ada kangen suasana kebersamaan bersama teman-temannya benar. juga kan. Jadi rasa kangen, makanya kalau memang hitungannya mau berhenti total ya jauhkan dari teman seperti itu. Bukan berarti menjauhkan secara komunikasi, enggak sih, istilah katanya berkumpul untuk saat-saat yang dia berkumpul untuk pakai lagi ya, setidaknya agak mengerem sih Bang kalau untuk pemulihan diri sendiri sih mandiri gitu. Kalau dari saya sendiri sih nomor handphone saya ganti semua,
tongkrongan saya ganti semua, berpindah haluan deh intinya. Gitu kalau untuk saya mandiri mah. Ya mungkin kalau istilahnya kan ya kalau kita berkumpul dengan siapa ya kita akan menjadi kelompok itu ya, menjadi Ya benar. bagian daripada Berkumpulan. seperti itu ya. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang yang berbeda juga pasti kita akan menjadi orang yang berbeda juga dengan Ya benar sih Bang, seperti itu sih prinsipnya. kelompok itu gitu kan, kelompok yang baru. Terus kalau berhasilan rehabilitasi itu sebenarnya kuncinya apa sih Bang kalau boleh tahu? Kalau ya kan Bang Bejo bisa dikatakan sebagai salah orang yang berhasil gitu ya dalam dalam melalui proses rehabilitasi dan bisa artinya udah bisa mengendalikan keinginan-keinginan mungkin rasa-rasa kangennya atau kira-kira keberhasilannya itu kuncinya apa tuh Bang yang Abang bisa sharing? Balik lagi ke keluarga sih Bang. Balik lagi ke keluarga, kita meratapi. Kalau dibilang sedih mah sedih lah Bang. Mana ada sih yang orang main narkoba tuh ya paling kalau nggak keluarga hancur, masuk penjara, kalau nggak mati sih Bang. Intinya kan seperti itu kalau orang main narkoba. Jadi saya berkaca lagi ke diri sendiri, berkaca lagi kepada ternyata gue habis main narkoba ini semua berantakan. Kerjaan yang tadinya notabene saya kerjanya dengan penghasilan yang lumayan, berkeluarga juga harmonis-harmonis saja. Dari situ saya mulai berkaca, mau sampai kapan sih hidup begini terus gitu loh Bang. Tapi namanya proses kan banyak notabene, lu nggak mungkin bisa lah Jo. Karena hitungnya dia cara pakai lu, adiksi lu juga masih tinggi, grinder lu juga masih tinggi, gitu loh. Tapi ya setidaknya saya mengerem sedikit sih Bang, mengerem sedikit untuk bisa untuk pemulihan diri sendiri aja sih Bang, gitu. Tapi intinya memang dukungan yang paling tinggi itu adalah dukungan. Ya jadi artinya Bang Bejo bisa membuktikan gitu ya kepada orang-orang yang mungkin selama ini menyaksikan gitu ya atau lah nggak mungkin lah gitu kan karena lo sendiri aja selama ini udah kecanduannya parah gitu. Iya. Tapi setidaknya kan Bang Bejo dengan melalui proses ini bisa membuktikan kepada orang-orang yang tadinya menganggap seperti itu akhirnya ini buktinya gue bisa gitu ya. Artinya kan bisa. Benar sih Bang. Terus kalau pada saat sakau itu apa yang Bang Bejo lakukan tuh untuk bisa akhirnya ya emang kan tadi kan Bang Bejo cerita sakit banget rasanya tuh benar-benar menyiksa banget gitu ya. Nah itu bisa melaluinya akhirnya gimana sih Bang gitu? Upaya apa yang Bang Bejo lakukan? Sehari itu saya memang nggak bisa Bang, terus sangat saya nggak bisa namanya merasa untuk lepas dari putau itu memang waktu itu tuh nggak bisa benar, bisa katanya mencoba untuk berhenti. Kondisi badan tuh nggak kuat Bang, memang kondisi badan tuh benar-benar. Tapi tetap saya akan lawan, tapi tetap saya akan mix. Istilah kasarnya biasanya makanya sehari bisa sampai 2 kali atau lebih. Saya paling pakai cuman sekali, tapi dosisnya di benar-benar super rendah. Yang penting istilah kasarnya saya dapat dulu sedikit, gitu. Tapi berjalannya waktu tuh lama-lama total akhirnya diganti dengan mix yang namanya mungkin ditibain sama minum atau ganja, istilah kasarnya dapat playnya dulu sih Bang awal tuh. Tapi kalau badan memang nggak akan semua orang mantan pecandu putau itu bisa langsung total, itu nggak ada sih Bang, itu nggak akan bisa. Kita nggak mau munafik juga sih ya, memang hitungannya jahatnya putau tuh istilah kasarnya benar-benar jangankan untuk bisa lihat di depan mata, kita cuma di telepon aja sama temen juga bawa di sana di Jakarta nih ada nih, terus sini dia merapat, kita akan merapat Bang, bela-belain untuk merapat. Iya, dengan keadaan apapun, kalau istilah kata di sana ada ya saya langsung ke sana gitu loh. Jadi pemulihan berhari-hari itu memang berat bener, nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah doang, tiduran doang, dengan kondisi badan yang istilah katanya nahan rasa sakit sih Bang. Kalau dibilang orang sih nggak mungkin sih lu sakit seperti itu, nggak mungkin sih lu nggak bisa ngelawan, pasti lu bisa ngelawan. Karena kita yang merasakan beda sih halnya gitu loh. Tapi punya etikat baiknya lagi sih dari hati, intinya mah dari hati memang hitungannya. Penting niat dari diri kita sendiri berarti ya. Kalau kita memang punya keinginan untuk lepas,
dari ketergantungan zat gitu ya, dari ketergantungan narkotika, terus kemudian kita memang punya tekad untuk lepas dan memang kita jalanin dengan benar-benar, ya berarti kita bisa lepas benar ya. Berhenti bang, benar. Tapi ya tamanya berjalan ke depan itu kan kita nggak bisa menghindari dari teman yang dulunya satu tongkrongan, satu jarum, satu mabuk bareng. Terkadang mereka juga kan tetap ngajak, lu cemen lo gini-gini, gitulah kalanya mantan bercanda tuh dengan kata ajakan dari teman yang dekat itulah bang, yang susah dihindari sebenarnya. Iya gitu loh, kita udah hidup sama mereka tuh susah bareng, terkadang nyari duitnya bareng, terkadang kita harus ninggalin total dia itu bukan rasa benci enggak itu loh, tapi memang gimana caranya kita hanya ngasih pengertian ke mereka sih. Aku pengen pulih dong dari zona seperti ini gitu loh, walaupun lo tahu zona seperti ini susah untuk berhentinya gitu loh, tapi namanya relapse itu tetap ada sih bang, untuk mantan pecandu itu nggak bisa dipungkiri. Tapi berarti ya artinya memang kan proses rehabilitasi bukan proses yang instan seperti membalikan telapak tangan ya bang ya. Nggak jadi bisa, iya sih. Jadi memang ada proses yang harus dilewati tahap demi tahap, seperti yang Bang Bejo bilang bahwa ya mulai dari dosisnya dikurangin, kemudian ya kalaupun memang ada rasa sakau ya harus bisa mengendalikan itu atau bisa merasakan itu Pak ya. Ya artinya kita harus bisa mengendalikan diri juga dan dukungan keluarga juga ya Bang ya. Mungkin ketika ketika ada hasrat untuk kembali untuk mencoba lagi atau istilahnya relapse ya itu ya keluarga harus bisa mengingatkan, dan juga mungkin kalau memang dia sempat kembali lagi, artinya mungkin nyoba-nyoba lagi, ya keluarga juga harus bisa memahami situasi itu dan mengingatkan lagi ya gitu ya Bang. Benar. Nah, kalau di keluarga sih memang notabene mereka tahu sih Bang posisi saya pemakai, posisi saya juga positif HIV-nya juga, jadi mereka benar-benar dukungan dari pihak istri mantan juga, istilah kasarnya tetap mendukung. Lu mau sampai kapan sih? Dari segi fisik aja udah ketahuan sih Bang, kalau orang yang kenal saya itu dari segi fisik gigi udah nggak ada, habis. Dulu itu sempat berkacanya setiap mabuk itu bohong aja kalau saya nggak jatuh, kalau bawa motor tuh sampai rahang pecah, patah. Udah pernah masuk 3 kali rumah sakit, masuk kantor polisi, jadi berkacanya ke situ sih Bang. Untuk pemulihan tuh saya biasanya berkacanya dari situ. Itu dengan kejadian-kejadian kalau saya mabuk tuh rusuh sama orang sih enggak, tapi biasanya terkadang jatuh, terkadang suka nabrak. Biasanya berkaca seperti itu, masih dikasih umur nih. Berarti otomatis besok harus tobat. Kayak seperti itu sih berkacanya saya. Dari pengalaman-pengalaman dulu, makainya di jalan, makainya di tempat temen diomelin nama ini, biasanya saya berkacanya dari situ sih. Dari ketika Bang Bejo masih berada di dalam ketergantungan narkotika sampai akhirnya menjalani proses relapse dan akhirnya bisa mengendalikan ketergantungannya gitu ya. Itu berapa tahun tuh Bang kira-kira yang dibutuhkan sama Bang Bejo waktu itu? Saya dari tahun 2000 awal nikah itu saya Bang udah mau berhenti Bang, udah mau total, karena itu kan saya udah mau niat nikah tahun 99-an tuh saya udah niat benar, hitungannya niat benar untuk berhenti. Ya kan, di zaman itu memang lagi putar juga lagi marak-maraknya tetap sih hitungannya. Tapi karena saya ingin berumah tangga, saya coba itikat baik Bang. Itikat baik untuk berumah tangga, itikat baik kita kasarnya mau benar. Jadi semua nomor handphone, pergaulan, semuanya saya hilangin total. Hilang dari peredaran lah. Mengucilkan diri. Tapi yang namanya dalam perjalanan rumah tangga kan itu dia, terkadang kita ada naik turunnya apa namanya hidup rumah tangga, kan ada naik ada turun, ada naik namanya problem. Nah terkadang jeleknya saya itu dulu kalau lagi ada problem larinya ke pelampiasannya ke teman-teman itu lagi gitu loh, ke teman-teman itu lagi, akhirnya berkecimpung lagi, relapse lagi sedikit bentar, akhirnya balik lagi dengan dukungan keluarga gitu.
pas ketemunya dengan status HIV baru di situ saya istiqasahannya benar-benar total. Itu di tahun berapa tuh? Saya di 2010. Hampir kedua ya, awal 2011-an apa. Gitu, berarti awal benar-benar punya tekad untuk ininya di tahun 2010 tuh ya? Iya, itu benar-benar total. Akhirnya jadi, sampai berhasil tahun berapa tuh kira-kira? Sampai saat ini sih saya udah mulai nggak menyentuh, tapi tetap tidak pungkiri bang yang namanya ketemu yang, tapi untuk putau sih memang nggak sama sekali. Untuk yang lain enggak, tapi di LP paling ke ngerokok sama minum paling hanya sekedar segelas 2 gelas aja sih bang. Oh, jadi untuk relapse ke narkotikanya udah enggak, tapi lebih ke paling ke rokok sama minum doang ya bang ya. Gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri sih bang yang namanya hidup seperti itu kan. Lagi kan berkomunitas terkadang kita juga harus bisa ini kan diri ya. Bermuka dua lah kadang-kadang. Iya. Ya jadi ya kadang-kadang kan ada dibilangnya social smoker dan social drinker ya. Jadi sebenarnya kalau sehari-hari dia nggak ngerokok, ya paling ketika berada di dalam lingkungan sosial aja karena apa ya kan mungkin kalau orang yang menghargai mereka istilah kasarnya secelup 2 celup atau sekedar megang gelasnya aja atau pegang ganjanya doang sedikit udah taruh lagi. Setidaknya tidak menyakiti mereka secara berkomunitas atau istilahnya berkelompok dengan orang-orang seperti itu sih bang. Tidak sampai overdose gitu ya, artinya tidak sampai berlebihan gitu ya. Jadinya seperti itulah kalau untuk pemulihan diri saya sendiri sih. Berarti Bang Bejo mungkin tahu status HIV-nya kan tadi sekitar tahun 2010 itu mungkin karena penggunaan putau atau yang lain nih Bang? Putau sih Bang, saya awal dari putau, kebenaran zamannya tahun 90-an itu teman-teman banyak yang lewat Bang, jadi belum sempat akses, belum sempat tahu gitu loh. Berapa notabene itu teman-teman kecil saya yang satu tongkrongan, yang benar-benar dulu satu jarum tuh rata-rata udah nggak ada semua Bang, gitu. Karena lewat, karena hitungannya dia belum sempat akses, belum sempat memeriksakan diri. Saya tahunya juga pas berkecimpung di dunia LSM Bang, ternyata ciri-ciri yang saya lihat di teman saya itu memang kondisinya ya apa yang ada di materi HIV itu Bang. Kalau mungkin saya tahu dulu awal ya mungkin teman-teman saya mungkin bisa tertolong gitu sih. Jadi dia belum sempat akses, belum sempat merasakan istilah kasarnya minum ARV, belum sempat merasakan itu namanya VCT apa gitu. Dia hanya dapat komplikasi penyakit dalam semua, liver, ginjal, paru juga badannya baru udah pada lewat semua. Nah dari situ mulai saya berkecimpung dengan dunia LSM. Saya nggak mau lagi kasarnya teman-teman saya yang dulunya sama, ayo dong kita periksa kesehatannya. Ternyata kesehatan itu ya lo sama gue tuh dulu sama gitu loh. Kalau nggak dari kita yang untuk periksain, lo mau sampai kapan sih gitu, memberanikan diri untuk tes VCT Pak itu Bang. Iya. Ya jadi ya memang ya itu realitas di dalam kehidupan ya Bang ya. Jadi kadang ya apa ya, ego kita mungkin atau rasa penasaran kita yang mau nyoba terus akhirnya justru malah jadi ketergantungan dengan narkotika gitu ya. Nah, apakah pecandu narkotika itu bisa dikatakan rata-rata positif HIV? Kalau untuk pemain jarum suntik ada yang notabene bisa dibilang 80-90% sih Bang. Teman saya itu sampai saat ini yang masih hidup tangan saya itu hidupnya lebih parah dari saya malahan. Gonta-ganti jarumnya lebih parah dari saya, tapi sampai sekarang dia alhamdulillah itu dia masih hidup, diperiksain sampai sekarang tuh dia masih NR aja Bang. Itu kuasa Allah sih Bang, kita nggak ada yang tahu sih ya. Iya. Gitu loh.
sampai dia main ceweknya, iya, main jarum suntiknya gantian juga sama saya juga. Sempet saya bilang, kok lu nggak bisa tertular ya, gue bisa tertular ya, gue bilang itu. Ternyata ya pas Allah, Allah tuh membedakan gitu loh hidupnya, hidup orang masing-masing tuh bisa dibedakan gitu loh. Mungkin dia Jadi punya dengan susunan DNA yang berbeda kali ya. Jadi dia mungkin saya juga kurang begitu paham atau memang hitungannya, tapi ya saya tetap ngasih informasi ke dia sih, walaupun lu sekarang masih NR, tidaknya lu tetap harus ngecek. Saya bilang sih tetap seperti itu. iya. Ya sih memang kan kalau dalam catatan medis juga memang ada beberapa ya yang beberapa orang yang memang mungkin karena dikaruniai dengan susunan genetik yang berbeda sehingga akhirnya memang dia bisa dikatakan kebal terhadap virus Iya, HIV-nya itu sendiri gitu ya. Tapi itu tidak menjadi satu alasan bahwa jadi akan menjadi gitu. tetap iya. harus harus tetap harus Harus benar waspada, tetap harus waspada. mencegah juga ya. Ya, tapi bisa dikatakan rata-rata kalau yang mungkin kalau pengguna putau atau pengguna narkotika suntik yang istilahnya masih berbagi jarum gitu ya, sharing needle dan bisa dikatakan sangat-sangat rentan ya Bang ya terhadap Rentan, penularan. rentan benar sih Bang. Sekarang kita nggak mikirin yang namanya itu jarum, cuma dicuci pakai aqua sekilas doang, sekali pumping, dua pumping Langsung selesai, pakai. langsung ada bahan langsung kita buang lagi lah. Gimana caranya itu bahan udah masuk ke dalam aja. Nggak Hmm, mikirin itu yang namanya mau air aqua kayak mau air apa kayak judulnya itu hmm, bahan larut aja di insul. hmm. Iya Bang. Kan Iya, sistemnya kita mah cepet aja Bang, kalau udah ketemu bahan gitu mah nggak ada iyalah. nggak ada istilah katanya menunggu-nunggu lama. Ya sama aja kayak misalnya gini, kita lagi lapar ada somai ditaruhin satu piring, ya Ah, siapa juga yang nggak ah, berebutan. Sama juga iya ya. seperti itu sih sebenarnya gitu loh. Tapi notabene memang hitungannya di kota Tangerang ini ya, pemain jarum suntik dulu-dulu yang mantan jarum suntik memang mayoritas sudah positif sih Bang. Logikanya seperti itu. Yang saya lihat tuh teman-teman tuh emang udah positif semua. Karena hitungannya ya itu dia, jarum, pertukaran jarum itu sih yang nggak steril. Gitu. Ya, gimana nih pendapat Bang Bejo mengenai anggapan di masyarakat yang mungkin ada yang menganggap pecandu atau ya pecandu narkotika itu pasti kriminal gitu. Nah itu gimana Ya, tuh kira-kira pendapat Bang Bejo? memang masyarakat nggak bisa disalahin sih Bang. Bener, kalau istilah kasarnya dia punya benteng sendiri untuk membentengi keluarganya, dia punya benteng sendiri untuk membentengi lingkungannya. Hal yang wajar sebenarnya. Kalau bagi kita yang mantan pencandu menganggap itu sebenarnya hal yang wajar. Dia nggak mau anak-anak dia bergaul dengan kita, itu udah hal yang benar-benar udah di benak mereka tuh. Mantan pencandu tuh pasti kriminal. Mantan pencandu itu istilah kasarnya, lu bergaul dengan dia tuh nggak akan jadi benar. Lu bergaul Hmm. dengan mantan pencandu tuh akan ngikutin tingkah laku dia juga gitu loh. Itu stigma yang seperti itu memang susah untuk dihindarin sih Bang di masyarakat. Wajar itu kita bisa terima itu dengan lapang dada sih Bang, gitu loh. Karena hitungannya notabene dulu kan bisa katanya pemabuk apa sih kerjaannya kalau nggak gejreng-gejreng malam hari, mabuk nungging di pinggir jalan, nggak tahu aturan. Ya masyarakat memandang itu ya tetap sampah Bang, mau sampai kapan pun dia akan tetap sampah gitu loh. Tapi kalau berjalannya hidup kita berbuat baik lagi ke masyarakat, ya setidaknya kita merendah sih Bang. Kalau dari saya mah saya tetap menegur sapa dengan masyarakat, dengan lingkungan di sekitar saya. Saya ini nggak samanya hidup kriminal terus, saya juga nggak samanya hidup mabuk terus tiap hari. Ya, enggak lah, pasti hidup juga mau berjalan baik gitu loh. Setidaknya sedikit-sedikit sebagian orang tetap bisa menerima itu kok Bang. Walaupun memang sebagian orang tetap mencemooh, memilih kok dia mantan pencandu, dia mantan pemain narkoba masih bisa kerja ya, gitu Hmm. lah. Apalagi saya di lingkungan juga udah open status Bang ya. Jadi kok dia dengan kondisi positif masih bisa bekerja ya, masih bisa hidup gini ya. Akhirnya saya malah mengasih informasi ke mereka gitu loh. Ternyata kan mantan Hmm. pencandu positif itu masih bisa bekerja, masih bisa berkaya,
masih bisa punya anak kok, masih bisa menikah, kenapa enggak gitu loh. Karena kalau mengakhiri hidup dengan keterbelakangan pengalaman yang dulu ya mau sampai kapan gitu bang. Malah saya akan membuktikan istilah kasarnya ke masyarakat, mantan pecandu itu masih bisa berkarya kok, masih bisa bekerja, tidak menyusahkan warga sekitar. Itu sih bang yang mau saya buktikan ke masyarakat. Jadi setidaknya terkikis lah sedikit-sedikit stigma untuk mantan pecandu sih bang. Ya. Kalau kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, ini gimana nih menurut Bang Bejo? Terkadang mungkin karena dia nggak ada penghasilan sih bang ya. Terkadang mereka ingin pakai secara simpel. Bohong aja sih bang. Pencandu itu, saya nggak bilang pecandu semuanya sih ya. Saya bilang yang tidaknya memang hitungannya notabene suka ringan tangan, berbuat kriminal, seperti itu. Karena hitungannya dia harus mencari bahan yang harus dia pakai untuk besok sih bang. Pemikirannya kan seperti itu bang. Gimana caranya gue harus dapat duit, gimana caranya gue besok harus bisa pakai, gimana caranya badan gue bisa enak. Jadi katanya apapun segala hal ya ada kesempatan ya kita ambil sih bang. Seperti itu bang. Dulu tuh istilah katanya namanya sendok-sendok warteg juga kita ambilin bang. Itu tabung-tabung gas juga kita ambilin katanya untuk gimana caranya untuk bisa dapetin itu barang. Soalnya kita minta sama orang tua nggak mungkin bang. Kita menjual-jual barang orang tua juga udah habis semua mungkin katanya. Mantan pecandu itu bohong aja hidupnya kaya, nggak ada mantan pecandu itu hidupnya kaya. Karena pasti otomatis barang-barang yang kita punya itu udah pasti lepas semua sih bang. Entah itu digade, besoknya ditukar lagi ke bandarnya, katanya harus dijual sana jual sini untuk bisa ngedapetin barang. Iya, pokoknya gimana caranya bisa dapetin zat tersebut ya untuk membuat. Makanya masyarakat itu memandangnya sebelah mata seperti itu dengan kejadian yang dulunya mungkin dia lihat sih bang. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke masyarakat, wah dulu dia aja seperti ini, wah dulu dia sering maling begini. Itu yang masih belum dipandang masyarakat tuh belum hilang seperti itu sih biasanya. Ya, jadi artinya pandangan masyarakat atau stigma mindset yang ada di masyarakat lah kita sebutnya, stigma yang ada di masyarakat itu ya sebetulnya dampak yang timbul daripada perbuatan buruk pecandu itu sendiri ya sebetulnya ya. Iya, kan masyarakat sih bang, ngeliatnya seperti itu gitu loh kan. Kalau mantan pecandu tuh dulunya mau udah pasti yang namanya barang hilang nggak pasti otomatis wah kalau nggak si B nih yang ngambil nih. Padahal belum tentu dia orang yang ngambil sebenarnya, tapi karena hitungannya di situ ada mantan pecandu, ada hitungannya di situ yang nggak punya kerjaan, nongkrong, ya seperti itu lah pasti nggak jauh refleksinya pasti pemikirannya larinya ke arah kita dulu. Tapi kalau menurut Bang Bejo, pecandu itu sendiri korban atau justru kan karena mungkin gini ya, ada tanggapan ya pecandu itu sebetulnya orang yang ya emang karena dia memilih untuk jalannya seperti itu akhirnya dia jadi pecandu gitu. Dia ya artinya kan mungkin bukan akibat gitu daripada satu perbuatan orang lain gitu. Artinya kan kalau korban itu kan berarti adalah akibat dari satu perbuatan orang lain. Nah menurut Bang Bejo itu sendiri gimana? Dia sebenarnya korban bang, korban dari istilah kasarnya di mana zat narkoba itu dia jajal, di mana kalau udah namanya narkoba udah masuk ke tubuh kita kan otomatis susah untuk keluar tuh bang yang namanya penyakit kecanduannya itu. Jadi otomatis kita memang korban walaupun awalnya kita hanya mencoba. Hanya mencoba untuk hal-hal yang baru, mencoba barang-barang baru, akhirnya dengan kecanduan, bandarnya juga pinter. Pertama kita dikasih gratis awal, ya kan, gimana caranya barang dia laku dulu nih, dengan notabene di bandar, kita dikasih gratis, lebih dari udah kita ngerasa kecanduan, udah ngerasa keenakan, kita harus beli. Dan dibilang korban, memang kita korban bang, gitu loh. Tapi ya, terkadang maaf aja istilah katanya, banyak sih yang korban dimasukin ke tempat bui bukannya makin jadi benar. Katanya di bui itu katanya peredaran juga masih ada. Dia keluar dari bui juga
belum tentu jadi benar sekalian. Kan di bui itu cuma ada 2 pilihan doang bang, mau jadi benar sekalian, mau jadi penjahat sekalian. Karena hitungannya dia keluar dari bui juga stigma yang lebih tinggi akan didapat bang. Ya kan udah mantan pecandu, mantan di bui, keluar dari LP ke masyarakat lagi belum tentu bisa diterima dengan baik bang. Jadi mau nggak mau dia punya cuma 2 pemikiran, gua akan jadi benar sekalian, gua akan menjadi penjahat sekalian. Gitu. Jadi sebetulnya pemenjaraan pengguna narkotika itu juga bukan solusi dong berarti ya bang ya, kalau seperti itu. Benar bang, kalau menurut pencandu mah bukan solusi yang terbaik sih sebenarnya. Gitu loh. Kalau istilah kasarnya masih bisa direhab, istilah kasarnya masih bisa untuk pemulihan diri dia sendiri gitu loh. Sekarang pemerintah mengeluarkan budget banyak juga untuk LP lah, entah dia buat makan lah, buat apa, kehidupan dia sehari-hari di LP kan bukan hal yang dikit bang. Kalau dia membuat rumah rehab yang lebih besar atau hitungannya rehab lebih banyak, tapi notabene gratis sih bang ya untuk mantan pecandu ya, mungkin pengguna lebih terorganisasi bang, istilah katanya benar-benar ternaungin di tempat-tempat seperti itu. Kan kita selama ini kita cuma bisa mendengar, oh gratis di tempat ini, di tempat si A gratis gini. Notabene kan kita tetap mengeluarkan dana bang. Itu ya mantan pecandu untuk bisa untuk rehab tuh sebenarnya bukannya saya nggak bilang tempat rehab tuh nggak ada yang bagus apa enggak. Terkadang kita terkendalanya kita harus lari kemana sih nih gitu loh. Karena kita sosialisasinya tuh terlalu kurang sih kalau untuk di kota Tangerang ini sih saya rasa. Gitu loh. Cuman larinya diblosin ke bui, di bui juga peredarannya juga cukup ada lah, nggak mungkin juga kita nggak menutup mata sih bang, asalnya di sana itu, gitu loh. Yang punya duit, hidupnya di sana bisa enak, ya kan cuma di dalam itu yang saya dengar itu kan seperti itu bang. Alhamdulillah saya belum, jangan sampai sih bang yang masuk ke situ ya. Saya yang saya dengar dari teman-teman sejak yang ada di dalam itu ya begitu, mereka ada duit, mereka masih mau ditemenin, mereka bisa hidup, tapi kalau mereka nggak ada duit ya udah susah untuk hidup di dalam. Iya betul. Ya jadi bagaimanapun sebenarnya ya pemenjaraan terhadap pengguna pecandu atau pengguna narkotika itu bukan solusi yang baik ya bagi masalah hukum hukum narkotika di Indonesia, karena kan benar. Akibatnya juga akan membuat penjara itu atau tahanan itu menjadi penuh ya, dan akhirnya kan beban terhadap keuangan negara juga dalam membiayai operasional penjara ataupun rumah tahanan itu ya. Gitu loh. Saya juga nggak ngerti juga sih ya sistem orang-orang atas pemerintahan itu maunya seperti apa gitu loh. Entah mereka pemikirannya di penjara itu bikin orang pulih, ternyata kan tidak gitu. Di penjara cuman ada yang bisa keluar masuk dengan keadaan yang dia udah keluar, harusnya dia bisa pulih di luar, ternyata di luar dia harus berbuat kriminal lagi dengan keadaan yang dia dapat gitu loh. Karena itu kan dia di luar kan harus bersosialisasi lagi bang, ternyata bersosialisasi dengan masyarakat yang tidak bisa diterima, akhirnya dia balik lagi dengan keadaan yang ada, mau nggak mau. Ya, selain bersosialisasi juga mungkin ya bicara soal kebutuhan hidup juga ya kalau udah mau nggak mau kan seperti itu bang, mau nggak mau dia akan masuk lagi otomatis. Itu kan nggak jauh beda bang, nggak bakal lama sih sebenarnya, gitu loh. Akhirnya dia masuk lagi, cuman keluar masuk, jadinya kayak enakan hidup di dalam, ya udah akhirnya dia udah hidup kayak udah mengakhiri juga bang, udah gue lebih baik jadi penjahat sekalian udah, makanya di dalam itu katanya mau jadi bandar gede-gede sekalian udah. Mungkin pengkiranya seperti itu sih kalau dari teman sih pengalaman. Ya jadi kalau bisa dikatakan buat ya mungkin orang yang masuk ke dalam tahanan itu atau dalam lembaga pemasyarakatan itu justru malah itu jadi semacam sekolah ya buat mereka untuk belajar lebih ini lagi kan. Gitu loh. Iya kan kita nggak bisa menutupi lah berita-berita di media sosial, berita-berita di elektronik kan otomatis kan penjaraan itu istilah kasarnya bisa mendapatkan barang yang lebih
banyak, di luar juga dia bisa lebih dapat lebih gede, channel-channelnya juga lebih bisa didapetin gitu. Notabene perputaran narkobanya itu nggak akan pernah berhenti sebenarnya bang. Iya, Jadinya. Ya karena kan ya di sana lah tempat berkumpulnya para penjahat. Iya, gitu. Kalau saya bilang itu penjara tuh bukan solusi untuk bagi korban pemakai narkoba ya sebenarnya. Gitu loh. Mungkin notabene walaupun cuma dipisahkan dari blok-blok kriminal yang kriminal, yang narkobanya gitu loh. Tapi tetap aja hitungannya narkoba yang makin banyak di situ. Ntar bandar ada di situ, pemakai ada di situ, gitu loh. Beda halnya kalau pemerintahnya mau berpikir ke depan gitu ya. Tempat rehab makin dibanyakin, tempat rehab bisa kasarnya anak-anak yang memang ketergantungan dengan narkoba dirangkul, ya kan nggak harus orang ketangkep cuman bahan sekian harus dipenjarakan seperti itu sih bang sebenarnya. Nggak jadi solusi sebenarnya. Ada aturannya nggak sih bang mengenai batasan gramatur ya istilahnya kalau di dalam narkotika itu terhadap mana yang memang dia harus dipenjara, mana yang direhab, itu ada nggak aturan itu kira-kira? Ada sebenarnya, ada bang di undang-undang dasar, di undang-undang narkotika itu ada di 35 ya. Kalau gitu loh. Tapi kadang kalau pihak atas, pihak yang berwenang kan dia tetap nyari yang lebih tinggi bang. Gimana caranya? Pemakai itu kan diinterogasi dulu bang, di BAP dulu. Gitu loh. Kalau itu katanya dia hanya, oh saya pemakai ya tetap aja bang, nggak akan putus di situ. Sebenarnya kan otomatis dia tetap dikorek bang. Gitu loh. Kamu dapat barangnya dari mana? Gitu loh. Emang kalau hitungannya dia, oh cuma megang prempi nih, atau hitungannya cuma paketan kecil, langsung di tempat dilari ke rehab kan dia juga nggak mungkin seperti itu. Pasti ada prosesnya juga sih bang. Terkadang prosesnya itu yang bikin pengguna itu dipenjarakan. Iya, harus menunggu putusan pengadilan untuk iya, mau nggak mau gitu loh. Jadi otomatis cuman dapat barang yang segitu doang kecil, harusnya memang hitungannya dia direhab, tapi malah dia dipenjarakan gitu loh. Gitu. Yang disayangkan kan sebenarnya itu doang sih yang kita nggak bisa mengelak itu sih bang sebenarnya. Jadi makin banyaknya para napi pengguna ya seperti itu gitu. Terus kalau bagi ya artinya bagi pengguna narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika ini kira-kira ada proses pendampingan hukumnya nggak sih bang? Kalau selama ini saya tahu bang Bejo gitu. Kalau untuk di Tangerang sendiri ada bang. Biasanya kita dari Rumah Asa tuh bang, di Tangerang itu kita punya tempat rehab tuh bang ya. Rumah Asa itu ya kan kadang kita minta bantuan dari mereka. Walaupun misalnya bukan saya kenal sama dia juga, kalau memang mau butuh bantuan biasanya saya lari ke dia minta tolong. Ini tolong dong kawan nih kena sekian-sekian tapi kena pasalnya sekian-sekian gitu loh bang. Jadi akhirnya teman-teman dari komunitas yang ada di Tangerang coba untuk membantu sih bang, gitu bang. Gimana caranya dia dilarikan ke tempat rehab bang. Iya. Dan bukan untuk dilarikan ke penjara bang, itu sih bang. Ya teman-teman. Iya. Karena kan kalau mekanismenya yang saya tahu ya, polisi nangkap dia kan akan coba pengembangan dan segala macam, dan biasanya kan dia akan mengajukan perkara itu dengan sanksi hukuman yang terberat ya biasanya. Iya, benar bang. Lalu kemudian kan tinggal gimana akhirnya ada proses pendampingan hukum kepada proses advokasi kepada korban penyalahgunaan nafsa ini, sehingga akhirnya bisa mendapatkan keadilan ketika putusan pengadilan itu sendiri kan ya bang ya. Jadi artinya kalau memang dia layak untuk direhab ya berarti proses pendampingan hukumnya harus memperjuangkan gimana caranya korban ini bisa mendapatkan putusan pengadilan untuk rehab. Ya, gitu. Direhab, caranya dengan direhab itu kan membantu juga bang untuk para pengguna itu bisa mengerti yang namanya pemulihan. Tadi dari detoxnya diajarin, dari dia cara pemulihannya, keterampilannya juga dia di situ diasah bang. Kasarnya nggak langsung cuma direhab, cuma
tempat tinggal dikasih rumah, lu tinggal di situ tanpa makan narkoba, kan nggak seperti itu juga bang. Pasti kan otomatis dari segi pikir, dari segi fisik, keagamaan juga semua kan digembleng di dalam situ bang. Jadi saya rasanya berkecimpungnya itu di tempat terapi itu saya rasanya terkontrol bang, gitu loh. Beda kalau hitungannya kalau kita dibui, pemakai narkoba dibui kan dia bisa lari kemana aja bang. Entah ke kamar A, ke kamar B, iya gitu loh. Itu kan jadinya bukan jadi solusi sebenarnya, gitu loh. Kalau di tempat terapi kan hanya lingkungan kecil aja, lingkungan yang memang hitungannya terkontrol dengan para konselor-konselor adiksi yang ada gitu. Ada mentoringnya juga ya. Ada mentornya juga, silakan saya. Jadi kita benar-benar ada yang ngedukung, benar-benar kita dipulihkan di situ bang. Itu kan jadi benar-benar jadi solusi yang terbaik sebenarnya. Jadi untuk para petinggi sih sebenarnya harus bisa lihat itu sih bang. Iya. Nah kalau ya artinya kan gini, memang pemenjaraan bukan solusi terhadap ini. Nah sebelum beberapa tahun yang lalu itu saya sempat ya tahu lah gitu ada yang lagi populer istilahnya IPWL, Institusi Peserta Wajib Lapor. Nah, gimana nih menurut Bang Bejo nih IPWL ini sejauh ini yang ya Bang Bejo pasti lebih paham daripada saya kan karena lebih mantan pengguna gitu misalnya lebih paham. Nah gimana nih menurut Bang Bejo mengenai IPWL ini? Iya sih tetap kalau kita diikuti IPWL setidaknya kita ada yang naungin sih bang, ada yang naungin dengan hukum-hukum yang berjalan gitu bisa katanya dengan keadaan kita entah itu anak metadon, bisa katanya metadon itu kan kita bawa narkotika yang legal bang, bisa katanya substitusi ya, pengganti. Iya, pengganti bisa katanya. Jadi kemana-mana ya bisa katanya kalau kita berkecimpung dengan IPWL, setidaknya kita punya identitas bang, gitu loh. Kalau kita dalam masa pengobatan, kita dalam masa pemulihan, kita jadi setidaknya yang berwenang itu tidak semena-mena untuk kita. Oh lu habis bawa bina berarti lo otomatis lu bawa narkotika ya kan, entah itu, gitu loh. Setidaknya ada manfaat yang besar sih bang untuk bagi kita bang. Tapi apakah program IPWL itu sendiri berjalan baik apa enggak tuh bang? Menurut Bang Bejo selama ini? Untuk saat ini sih saya merasakan sih belum terlalu maksimal sih bang sebenarnya bang ya. Wajar sih sebenarnya, mungkin kembali berjalan kali ya, saya kurang memahami juga, biasanya sih kembali berjalan, tapi ya tetap sih bang yang namanya mantan pencandu itu sepintar-pintarnya kita untuk bisa bawa diri bang, gitu loh. Atau identitas itu tidak bisa menjamin juga sebenarnya, gitu loh. Gitu loh. Kita memang punya identitas, notabene membawa suatu barang yang dilarang dengan ada identitas, tapi kan pihak berwenang kan tidak melihat seperti itu bang. Pemikiran mereka kan mungkin lu hanya identitas penyamaran, padahal di belakang itu ada hal-hal yang tertentu kan seperti itu bang, mungkin bang pemikiran mereka kan gitu loh. Iya. Jadi mungkin ya tadinya program IPWL itu mungkin idenya atau adaptasinya berkembang dari mungkin program-program di negara-negara lain yang ya katakanlah ketika di sana para orang yang pecandu narkotika ini bisa membawa zat narkotika karena memang dia tercatat sebagai seorang pecandu gitu ya, artinya kan ya, untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi mungkin implementasinya di Indonesia ya banyak bertentangan dengan aturan hukum yang lain sehingga akhirnya pada penegak hukum juga ya saling punya kepentingan di situ istilahnya ya, mungkin bang. Benar sih bang, istilah kata ya dia juga nggak bisa meremata juga bang, istilah kata kan dia nggak bisa mau dibohongin juga gitu dengan ada lalu kartu identitas IPWL itu bisa senang-senang untuk berkeliaran dengan membawa narkotika kan penyalahgunaan sebenarnya sih penyalahgunaan dari kartu itu aja sih bang. Program itu sih bang, itu ya. Ya berarti ada oknum yang menyalahgunakan kebijakan program tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga akhirnya ya menjadi dampak negatif juga dan akhirnya kan bagi yang lainnya sih sebenarnya gitu loh. Kita nggak bisa bilang program itu nggak maksimal, enggak sebenarnya gitu loh. Sangat bagus sebenarnya, tapi terkadang kan manusia orang Indonesia kan terkadang gitu bang, susah untuk dikasih keuntungan.
udah diberi kemudahan dengan adanya kartu itu, dengan adanya program itu, ya mungkin ada sebagian orang, saya nggak bilang sebagian, ya mungkin ada sebagian orang yang bisa menyalahgunakan seperti itu sih Bang. Tapi kalau pendapat Bang Bejo sendiri terhadap pernyataan perang terhadap narkotika atau war on drugs itu gimana tuh Bang? Kalau misalnya ini, apakah itu bisa dikatakan sebagai satu statement yang memang pantas, atau justru sebetulnya war on drugs itu bukan solusi gitu? Gimana tuh Bang? Menurut Bang Bejo? Kalau kita bicara dengan perang anti narkoba, slogan banyak Bang, plang-plang iklan-iklan di mana-mana gitu. Tapi kalau untuk sosialisasinya nggak ada, sama aja sih sebenarnya Bang, gitu loh. Ya kan kita cuma bisa ngedenger di TV lah, di elektronik, di baleho-baleho perang terhadap narkoba gitu. Tapi untuk sosialisasi ke masyarakatnya nggak ada, sosialisasi untuk ke sekolah-sekolahan yang nggak ada, ya percuma juga sebenarnya sih Bang, gitu loh. Masyarakat masih awam dan stigma untuk mantan pecandu juga masih tinggi gitu loh. Cuma memerangi narkobanya doang, ya kan, tapi pecandunya tidak dipulihkan, pecandunya tidak diberdayakan, ya sama aja sih Bang sebenarnya Bang. Itu loh. Nah, kita cuma bisa berperang, ayo berperang anti narkoba. Ya, kita bukan negara besar sih, kita memang negara besar, tapi bukan juga kasarnya. Mungkin kalau negara yang berkembang di negara-negara luar udah bisa, saya lihat sih ya, negara-negara yang udah bisa melegalkan sesuatu pada tempatnya kan memang hitungannya, karena dia mampu sih sebenarnya negara itu. Mungkin di Indonesia mungkin belum mampu untuk bikin seperti itu. Itu loh. Kasarnya kan kalau di suatu tempat dibikin legal bener, dia cuma larinya ke situ dengan umur yang dibatasin, dia makan di situ, belinya di situ, mungkin terorganisir Bang. Gitu loh. Tapi negara kita kan belum mampu untuk jadi seperti itu. Ya, artinya dengan regulasi hukum yang jelas gitu ya, dan itu kan bisa berjalan ya di negara-negara. Iya. Ya, artinya mungkin saat ini memang pemerintah kita atau negara kita memang belum bisa membuat sebuah regulasi yang baik. Belum mampu seperti itu sih saya bilang Bang. Sebetulnya juga apa aja petingginya juga terkadang juga masih seperti itu kan, kita nggak bisa pungkiri itu Bang sebenarnya Bang. Iya. Ya kan masih ada yang membentengin hal yang seperti itu. Perputarannya sebenarnya itu lagi aja jadinya. Gitu loh. Jadi nggak akan pernah habis sebenarnya Indonesia itu mau gitu loh. Iya. Kalau perang anti narkoba saya sih tetap mendukung Bang, itu namanya programnya pemerintah, kita ya sebagai rakyat yang baik lah tetap mendukung lah. Itu aja sih paling. Tapi secara kebijakan jangan cuman berteriak-teriak perang anti narkoba doang. Kalau istilah kasarnya bersosialisasi ke masyarakatnya juga kurang, buat apa gitu loh Bang. Iya, mungkin kalau selama ini mungkin sosialisasi mungkin ada kali ya yang dilakukan teman-teman GNR gitu misalnya. Benar sih memang. Gitu. Tapi output dari hasil sosialisasinya itu apa gitu kan yang kita masih belum tahu, karena kan kalau saya melihatnya gitu, mungkin proses kriminalisasi itu mana lebih baik antara kriminalisasi atau justru membuat masyarakat itu menjadi cerdas nafsa gitu kan, artinya cerdas terhadap permasalahan narkotika gitu kan. Nah mungkin ini yang mungkin belum menjadi satu pertimbangan terhadap pembuatan regulasi dan penerapan dari regulasi-regulasi yang ada mungkin ya Bang ya. Atau gimana? Iya kan. Kalau nanti seperti itu sih, iya memang kita katanya sosialisasi, saya yakin juga BNN ada, polisi juga ada, mungkin LSM yang berkecimpung dengan narkotika juga pasti udah bersosialisasi masyarakat sih Bang sebenarnya, udah ada. Cuma ya tetap balik lagi sih, mungkin hal yang tabu sih sebenarnya kalau membicarakan yang orang tuh terkadang udah ngejat image-nya dulu sih gitu loh. Ya kan, orang makan narkoba tuh sekian pasti otomatis nggak benar, udah selesai gitu. Jadi image terhadap narkotika is a crime itu, narkotika adalah kriminal ya, itu kuat banget ya saat ini ya. Iya, di masyarakat itu tetap ada hal yang seperti itu nggak bisa dipungkiri memang. Gitu. Kalau pandangan Bang Bejo terhadap
legalisasi ganja. Ini kan lagi lagi ya Lagi ramai juga sih ya. Ya lagi ramai ya di masyarakat juga nih. Gimana nih Bang menurut Bang Bejo nih terhadap legalisasi ganja? Kalau kita sebagai pemakai sih ya, ganja memang hitungannya nggak bikin rusuh sih bang ya. Kalau kita sebagai pemakai yang kita merasakan gitu loh, dia juga nggak bikin rasa kecanduan yang lebih tinggi juga. Istilah kasarnya nggak ada hitungannya. Gua habis pakai ganja, gua harus nyolong. Gua habis pakai ganja terus gua harus santai buat apa sih? Kalau bagi kita pemakainya itu yang rasainnya. Jadi relax gitu ya bang ya. Jadi ya ternyata tapi kan dari pemerintah kan ganja itu jadi hitungan golongan satu bang jatuhnya. Iya. Ya kan hukumannya lebih tinggi. Itu juga saya nggak bingung, nggak bisa. Dia mau diberantas orang dia tanaman, ya kan dia tumbuh. Mau dibantai juga dia tumbuh terus. Beda istilah kata dia orang mau dia diciptakan, tapi gimana caranya itu ganja harusnya dipemanfaatin aja sih bang, pemanfaatannya aja. Iya. Karena kan punya dampak positif juga kan untuk medis. Ya, biasanya ada medis kadang gitu ya kan. Terkadang kan tapi kan kalau untuk pemeriksaan medis itu nggak mungkin kita minta dari BNN nih minta dong 1 kilo untuk cek. Pasti kan otomatis dipertanyakan juga bang seperti itu. Iya. Nah, terkadang yang atasnya itu entah mereka tidak mendukung untuk jadi bahan pengecekan untuk medis gitu loh. Diteliti lagi jadi, gitu ya, mungkin ada titik temunya sebenarnya istilah katanya. Kita melegalkan ganja, tapi kalau dari pihak atasnya masih tetap yang namanya ganja itu udah golongan 1. Ya udah mau nggak mau akan bentrok terus sampai kapan juga akan bentrok terus. Iya. Iya. Cuma mungkin dari pihak pemerintahnya ada dukungan gitu loh. Oh iya boleh nih kita yang berhayal aja sih katanya. Pemanfaatannya memang diteliti benar-benar gitu loh. Pemerintahannya juga ada sosialisasinya. Untuk penelitian ganjanya itu pasti otomatis ada titik temu sih bang sebenarnya. Apakah karena adanya ketakutan yang berlebihan di kalangan masyarakat terhadap dampak dari legalisasi ganja yang mungkin ketika masyarakat khawatir nih, takut ketika misalnya kalau ganja dilegalisasi ini dong ntar anak gue bisa ganja di mana-mana. Iya, mudah banget gitu nyari ganja gitu kan. Nah itu atau apa tuh? Nah kira-kira kalau memang justru ada yang ketakutan seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah dengan pendidikan atau pemahaman mengenai narkotika di Indonesia selama ini. Itu gimana nih bang? Benar bang, saya kata karena itu dia saya balik lagi ke negara kita ini belum bisa untuk bikin satu tempat yang memang hitungannya hanya produk ganja aja yang pakai di situ, yang orang-orang tertentu dengan umur sekian gitu loh. Negara kita kan belum bisa untuk bikin seperti itu bang. Jadi tak ada pemikiran masyarakat ya berarti kalau lu legalin ganja lah ini gue bisa dapetin di Indomaret, gue bisa dapetin di mana-mana gitu. Otomatis kan dari ganja nih otomatis dia bisa dapet mix lagi yang lain dengan keadaan itu kan pasti tidak bohong, tidak untuk bisa dipungkiri bang. Masyarakat tuh mungkin lu habis pakai ganja buang aja, lu nggak habis pakai ganja lu nggak minum lagi, atau habis pakai ganja lu nggak pakai narkoba yang lain. Gitu loh, karena stigma yang seperti itu yang masih tertanam di masyarakat mungkin bang. Iya gitu. Mungkin karena iya kalau beberapa dari materi penyuluhan yang memang saya ikuti kan kadang cenderung penyuluhnya juga awalnya nyoba-nyoba dari rokok, kemudian tingkat nyoba-nyoba jadi ganja gitu ya, terus dari ganja nyoba-nyoba lagi ke narkotika yang lain, jadi dianggap sebagai apa ya? Jadi dianggap sebagai takutnya kalau kayak ganja nya bakalan men-trigger atau membuat orang jadi pengen nyoba narkotika jenis yang lain gitu. Coba yang lain gitu. Jadi masyarakat berpemikiran kan, wah, ntar anak gua belinya gampang begini, makanya cuma ganja doang, ya kan? Ini kalau cuma pakai ganja doang gitu ya. Iya, coba kalau pakai ganja doang yang lainnya dia pasti akan coba-coba juga. Semuanya bandar-bandar juga nggak akan bodoh juga bang dengan adanya dilegalkan ganja, otomatis kan pasti juga dia akan gimana caranya nih barang gua, narkotika gua bisa masuk ke masyarakat juga, bisa dikonsumsi sama masyarakat. Mungkin kan seperti itu, mungkin kalau yang namanya bandar-bandar nggak bisa dipungkiri itu. Masyarakat mungkin pemikirannya seperti itu, makanya dia belum bisa ngedukung sih bang sebenarnya bang. Tapi kalau buat medis setidaknya
pihak-pihak yang berwenang sih mendukung gitu loh. Pemanfaatan untuk medis atau iya. dari saya pengguna sih Bang, itu pemikiran dari saya aja sih paling. Iya, kalau saya baca dari beberapa literatur akademis, ya memang kan saya kan suka baca-baca dari beberapa literatur penelitian akademis ya, terutama yang dilakukan oleh beberapa akademisi atau universitas-universitas di Indonesia gitu ya. Itu memang ada yang juga mengatakan dalam literatur tersebut, ya kalau ganja itu bisa dimanfaatkan macam-macam dan pemanfaatannya juga cukup besar gitu ya. Artinya sebagai selain medis juga bisa dijadikan pengolahan serat ganja itu bisa dijadikan macam-macam, bahkan bisa dijadikan sampai ke garment ya, ke baju gitu ya, kaos gitu. Sempat baca gitu kaos dengan bahan baku serat ganja gitu, sempat agak ketawa juga sih, tapi apa ya, jadi tapi kalau saya bilang sebenarnya menarik gitu ya, cuman memang awal saya ketika baca itu saya mikir ntar orang kalau lagi pengen nyimeng ininya nih kaosnya dilinting lah dia. Kaosnya dilinting. Ya, kalau dibalik lagi ke agama kan logikanya pencipta itu menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya sih Bang. Ya. Entah itu apa aja itu loh, pasti otomatis memang ganja itu pasti ada manfaatnya. Cuma memang belum di masyarakat tuh belum ada yang bisa manfaat. Padahal sebenarnya banyak kan contohnya yang waktu kasus buat pengobatan istrinya, ya kan, mungkin sempat sampai masuk berita besar juga gitu loh. Tapi ya tetap aja pemerintah nggak ngeliat dari sisi hal seperti itu sih Bang, gitu loh. Iya sih. Titik temunya nggak sampai pas ada kebijakan, oh ternyata ganja itu memang bermanfaat loh, ternyata ganja itu bisa dimanfaatkan untuk medis gitu loh. Ternyata sampai saat ini masih susah. Iya. Gitu loh. Justru kan sebenarnya kalau saya melihatnya dengan adanya regulasi yang cenderung mengkriminalisasi pengguna gitu ya, artinya mungkin ketika ada orang yang akhirnya memang membutuhkan ganja untuk medis, jadi akhirnya kan harus sembunyi-sembunyi main kucing-kucing. Iya, itu. Dan larinya hitungannya dia ketangkap malah jadinya pasalnya lebih tinggi jadinya. Iya, kan? Malah jadi menguasai gitu kan, jadi pasal menguasai dan memproduksi gitu kan. Iya, itu yang jadi berat ya bagi dia kan. Terus kalau kita mau minta ke BNN gitu, atau kita minta ke kantor polisi, Pak ini saya buat pengobatan Pak, taruhlah istri saya atau anak saya dalam penyembuhan hanya dengan pakai ini, mereka nggak akan pernah percaya Bang. Iya sih benar. Iya kan, walaupun kita bawa dokter juga mungkin kebijakan itu tetap nggak akan bisa tersosialisasi juga sama mereka gitu loh. Emang tidak ada cara lain apa selain pakai ini kan, otomatis juga pemikirannya seperti itu. Ya kan. Mungkin lah kita datang ke BNN, Pak saya mau minta ganja nih Pak, 3 empol buat pengobatan anak saya gitu. Walaupun nggak akan bisa Bang seperti itu. Tapi kalau kita nyumpet beli gitu loh, otomatis kalau ketangkap sialnya kan kena sialnya ketangkap, makanya kita jadinya pengedar. Gitu. Iya, membawa barang menguasai, dengan membawa barang dengan lebih dari batas gramatur jadinya. Iya, itu kan. Padahal kan niatnya kita enggak gitu loh. Itu makanya jadinya penangkapan lebih banyak. Katanya seperti itu. Kita mau bohongin pihak kepolisian juga nggak bisa. Enggak, ini buat pengobatan, ya nggak bisa gitu juga pasti Bang. Iya. Lagi-lagi, tapi mungkin bisa jadi polisi atau BNN mengatakan kan sebenarnya udah ada obat buat ini, kan bisa ini kenapa nggak pakai obat ini ya? Mungkin karena lagi-lagi kan ke daya beli masyarakat yang memang obatnya mungkin terlalu mahal harganya, sehingga akhirnya dia mencoba ya katakanlah alternatif gitu kan untuk membuat obat yang mungkin lebih murah sehingga ya istri atau anaknya bisa terobati gitu kan. Tapi lagi-lagi dia dengan konsekuensi yang melanggar hukum itu. Nah, berarti kalau gitu ada kepentingan farmakologi dong Bang di balik ini. Gimana nih menurut Bang Bejo nih? Apakah bicara kayak gitu, jangan-jangan Undang-Undang 35 tentang narkotika ini punya
kepentingan melindungi farmakologi nggak nih menurut abang kalau seperti itu? Saya nggak, aduh, saya kurang takutnya terlalu kesalahan juga sih ya, tapi kita balik lagi sih sebenarnya ke kebutuhan dari kenapa sih pihak-pihak yang berwenang tuh nggak mau coba untuk memahami situasi seperti itu loh bang. Bukan cuma contoh satu dua doang sih, masalahnya kan contohnya udah banyak gitu loh. Ya kan contohnya udah banyak, udah banyak terekspos juga gitu loh. Kenapa sih nggak coba untuk mencoba untuk benar-benar menekunin kalau memang hitungannya dia bisa dijadikan medis, kalau memang dia ada pemanfaatannya, kenapa nggak harus ditekunin sih bang? Katanya Indonesia kan bukan orang-orang yang bodoh juga bang. Itu banyak orang-orang yang pintar untuk bisa, contohnya kayak corona aja bisa menemukan itu apa sih vaksinnya? Vaksin, ya kan? Kenapa sih legal ganja dari tahun ke tahun diem vakum aja, nggak coba untuk diteliti lagi gitu loh. Malah hal yang baru cepat untuk bisa benar-benar diekspos, benar gitu. Kenapa sih nggak langsung kita coba untuk benar-benar diteliti lagi gitu loh. Itu tapi kan kalau dengar-dengar nih bang ya, bicara soal vaksin COVID juga kan nggak tahu. Akhirnya katanya berhasil menemukan vaksin COVID, tapi kok ujung-ujungnya pakai vaksin dari luar juga, import juga. Iya itulah. Sebenarnya itulah saya ingat kalau permainan politik terkadang nggak mau menyampuri urusan politik sih bang, berat juga bang. Kita nggak nyampe ke situ sih hitungannya. Iya. Paling kita cuma bisa bertanya ada apakah di balik semua. Ada apakah dengan Indonesia seperti itu aja sih sebenarnya gitu loh. Yang pasti yang berharap ya kalau memang hitungannya ada seseorang yang memang hitungannya dia untuk medis, kenapa sih nggak coba untuk dinaungin sih bang? Iya, artinya mungkin pemerintah bisa saja membuat regulasi kalau memang dia tidak ingin hasil penelitian medisnya dari masyarakat yang coba-coba, mungkin bisa saja kan dengan memberikan dukungan medis terhadap lingkup akademisi untuk melakukan penelitian terhadap itu. Iya, benar itu bang. Sehingga akhirnya bisa ada hasil yang memang lebih valid dan lebih dipertanggungjawabkan gitu. Sebenarnya seperti itu loh. Ada memang hitungannya benar-benar dibikin kebijakan kalau untuk penelitian medis tuh bisa ya kan kita ngambil barangnya ke polisi atau ke BNN untuk contohannya ngambil barangnya kan lebih dipermudah atau di apa untuk penelitian seperti itu sih bang sebenarnya bang itu. Selama ini sih saya belum pernah dengar entah ya di mana saya juga nggak pernah tahu gitu loh. Kalau kita ngambil ke BNN kan nggak mungkin bang, nggak bakal mungkin juga nggak bakal jadi pertanyaan besar gitu loh. Lu buat apa meneliti seperti ini kalau nggak ada kejelasannya? Gitu. Iya sih memang. Ya mungkin itu yang menjadi celah bagi masyarakat yang memang ketika untuk pemenuhan kebutuhan medis tertentu yang akhirnya dia bermain kucing-kucingan tadi dalam tanda kutip dengan aparat keamanan dan harus mengambil resiko melanggar hukum gitu ya, bertentangan dengan benar. Gitu akhirnya ya jadi malah jadi apa ya istilahnya senjata makan tuan buat orang yang melakukan itu. Benar bang. Kenapa nggak coba di daerah Aceh sana itu kan istilah katanya juga bisa memperdayakan petani-petani di sana juga bang. Kalau istilah katanya benar-benar jadi penelitian hitungannya gitu loh. Jadi mata pencarian juga bisa. Jadi kan kita nggak bisa pungkiri itu bang sebenarnya. Tanaman ditanam bisa dipanen gitu loh. Kita kan nggak harus ngeracik-racik lagi, orang tinggal nanam doang kok katanya. Iya. Coba mungkin ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan itu bang. Entah itu dijual, tadi itu diapain kan itu dia. Iya. Balik lagi sih tempat situnya lagi sih sebenarnya. Iya deh. Oke, mungkin ada harapan dari Bang Bejo untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini nih terkait dengan dunia adiksi. Silakan Bang.
Kalau kita sih mantan pencandu sih terkadang kita bukan yang nggak berani untuk ke BNN bang, bukan yang berani kita untuk ke kantor polisi untuk kita kata ada. Sebenarnya kita orang juga pengen bertanya sih bang banyak hal ke pihak-pihak mereka tuh apa aja sih program-program mereka untuk mantan pecandu, apa aja sih program-program mereka untuk memperdayakan mantan pecandu yang masih make atau hitungannya yang pengen pulih gitu bang. Kadang kita untuk datang ke tempat-tempat seperti itu kita udah merasa was-was dulu gitu loh. Sebenarnya saya yakin juga BNN sendiri pihak kepolisian sendiri sebenarnya merangkul bang gitu, cuma mungkin ada daya kita khawatir gitu loh. Jadi sebaiknya sih petinggi tuh merangkul sih bang, merangkul mantan-mantan pencandunya, mantan-mantan penggunanya. Mereka juga nggak ingin sih bang sebenarnya mau seperti ini terus. Saya yakin mereka juga pengen berhenti bang, gitu loh. Gitu. Jadi katanya jangan cuman mempromosikan anti narkoba, tapi ternyata katanya bagi kita orang tidak dirangkul, kita hanya butuh dukungan bang, gitu bang. Bukan secara materi aja kita butuh dukungan, tapi secara moral kita butuh dukungan untuk para mantan pecandu. Jadi untuk di Kota Tangerang itu ya tetap dukung kami lah mantan pencandu itu. Jangan menghukum kami kasarnya. Iya. Oke, jadi artinya jangan cuma sekedar slogan anti narkoba, tapi cobalah untuk merangkul para korban penyalahgunaan nafsa atau pecandu. Ya, benar. Untuk memiliki hidup yang lebih baik melalui proses rehabilitasi yang baik juga gitu ya. Jadi bisa intinya kan kriminalisasi korban nafsa bukan solusi gitu ya, tapi coba pengguna nafsa, korban penyalahgunaan nafsa ini untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, ada proses rehabilitasi dan juga bisa artinya memiliki kesempatan untuk bisa, dia juga pengen benar bang, dia udah capek juga bang. Saya yakin mantan pencandu itu bohong aja dalam hati kecil dia nggak akan mau berhenti. Saya yakin dia juga mau hidup benar-benar bermasyarakat, bisa diterima di masyarakat. Nah itu sih sebenarnya. Jadi mantan pencandu itu bukan bisa katanya selalu dibilang stigma sampah bagi masyarakat, nggak semuanya juga gitu. Kita masih bisa berbuat baik kok, kita masih bisa bermanfaat juga kok untuk masyarakat. Iya. Iya. Oke. Karena bagaimanapun para mantan pengguna ataupun para pencandu ini adalah manusia, dan bagaimana kita bisa memanusiakan manusia gitu. Ya oke. Terima kasih banyak Bang Bejo untuk waktunya. Ini seru banget perbincangan kali ini. Jangan kapok, mungkin nanti kalau kita ajak lagi bisa bergabung lagi Bang Bejo ya. Siap bang. Ya. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, kalau ada kata-kata saya yang saya tidak berkenan atau apa, saya minta maaf sebelumnya. Mungkin karena saya juga masih banyak belajar, saya juga masih sangat pengen butuh ilmu yang lebih banyak dari orang-orang hebat di luar sana sih bang. Iya, ya, sama. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan buat Bang Bejo atau teman-teman sahabat Oda. Dan jika memang perbincangan ini dianggap bermanfaat, silahkan like dan share, dan jangan lupa juga subscribe channel sahabat Oda untuk mendukung terus channel sahabat Oda bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman dalam seputar penanggulangan HIV/AIDS dan narkotika juga. Oke, kita akhiri perbincangan kita hari ini ya. Salam zero stigma, no discrimination.